Shalom saudara-saudaraku, kembali lagi di Renungan GSJ Short. Hari ini saya mau sharing tentang upah dari tulus. Di beberapa minggu lalu Bapak Gembala sedang membahas Matius 6. Di situ banyak sekali dikatakan mereka sudah mendapat upahnya. Dan di sini bisa disimpulkan bahwa kita sedang membahas upah dan pada akhirnya agak menjorong ke dalam ketulusan. Nah, tulus ini adalah salah satu hal yang saya selalu harus belajar terus berulang-ulang, dan juga saya memaksa untuk bisa melakukannya, memaksa diri saya untuk bisa melakukannya. Banyak sekali muncul pertanyaan, apakah saya sudah tulus? Karena tulus itu bukan cuma tentang memberi saja, tapi ketulusan itu juga ada di dalam segala hal yang kita lakukan, dalam kita melakukan segala sesuatu. Tulus dalam bekerja, saat melakukan pekerjaan, saya mengharapkan bonus atau bayaran lebih. Saat saya memberikan kepada orang lain misalnya, saya mengharapkan diingat atau balas budi dari orang tersebut. Saat aku memberikan misalnya persembahan atau apapun itu kepada gereja, saya mengharapkan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tulus dalam melayani, saat saya melayani, saya mengharapkan dilihat orang dan dipuji karena dia bagus. Nah, lalu sebelumnya mungkin saya udah pernah menceritakan bahwa saya pernah mengeluh di pekerjaan saya karena saya bersikeras keras kepala mengecamkan bahwa saya itu berhak nih mendapatkan upah lebih, bayaran lebih nih, karena saya melakukan sesuatunya bagus semua. Karena effort atau usaha yang saya keluarkan ini udah banyak nih buat perusahaan. Nah, tapi hasilnya apa? Ya, nggak ada juga. Sama aja, percuma kan. Nah, tapi di balik itu saya bersyukur kalau saya masih bisa bekerja. Saya masih bisa mendapatkan upah secara konsisten. Saya masih diberikan kecukupan. Dan juga di beberapa insiden lalu yang mungkin saja kalau misalnya insiden itu terjadi, kayak contohnya itu plafon saya roboh, itu di hari kerja. Nah, itu ya saya bakal ya kena lah oleh kantor. Tapi karena saya kerja di rumah, itu semua saya bersyukur. Tugas, tanggung jawab, kewajiban, atau apapun itu, sesuatu yang harus kita lakukan, pasti ada yang nggak enaknya. Pasti ada pengorbanan yang kita harus lakukan. Harus ada yang kita keluarkan. Bukan cuma tenaga yang membuat kita lelah, tapi juga ada mengeluarkan waktu, mengeluarkan uang, dan sebagainya. Terutama di dalam hal pelayanan, saya belum lama ini melayani. Dan saya juga sekarang sudah memegang beberapa tanggung jawab tertentu. Nah, di sini saya belajar harus melakukan segala sesuatu itu dengan tulus dari hati. Saat saya diberikan jadwal untuk memberikan renungan, untuk operating sound system, memberikan sharing firman, memimpin komsel, bertanggung jawab atas anggota-anggota saya, dan sebagainya banyak. Ada capek? Iya tentu, secara tenaga, secara fisik ya. Waktu pulang saya menjadi lebih siang.
Saya perlu mengorbankan waktu saya untuk mempersiapkan segala sesuatu. Belum kalau misalnya ditambahkan saya mengantar teman-teman saya pulang dulu. Saya mengatakan ini bukan untuk dipuji, bukan. Sia-sia itu semuanya. Tapi kita belajar, kita buka dulu di Kolose 3 ayat 22-24 di terjemahan baru. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. 23, ini ayat yang kita suka dengar selalu. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terakhir, 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Tuhan di sini mungkin kita juga misalnya suka bercampur kata, kita ganti dengan kata pemimpin. Ini bisa juga untuk bagi yang kita bekerja atau yang berorganisasi atau melayani di gereja. Kita diajar di sini untuk melakukan segala sesuatu itu tulus karena kita takut akan Tuhan. Bukan karena kita mau dilihat, bukan karena itu memang tanggung jawab kita, tapi memang yang keluar itu dari hati. Dari ayat tersebut, kita juga diberi paham bahwa kita ini adalah hamba Kristus, bukan hamba manusia. Dan kita juga diajar, kita tahu bahwa upahnya itu yang terpenting adalah upahnya yang dari Tuhan. Dan hanya berasal dari Tuhan. Saya melayani, tadi saya bilang, saya melayani itu belum lama. Dan saya melayani ini tidak dibayar dengan uang. Tidak dibayar dengan upah uang secara fisik. Tapi semuanya itu tetap saya lakukan. Saya belajar untuk melakukan semuanya dengan tulus. Karena saya tahu upah mana yang penting. Upah mana yang dicari. Karena hidup ini bukan semena-mena hanya tentang duit doang. Tapi yang kita perlu kejar dan saya kejar itu adalah upah yang dari Tuhan. Baik, itu saja renungan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mulai aktivitas. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami masih bisa bangun Tuhan, kami masih bisa menikmati hidup kami ya Bapa, kami masih bisa bernapas Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau mengajarkan kami kembali Tuhan, bahwa ada upah yang lebih besar ya Bapa, yang hanya daripada-Mu saja Tuhan. Dan yang paling penting, terima kasih Yesus, ajak kami lebih lagi Tuhan, di hari demi hari kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.